Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu dan belajar bersama. Belajar bahasa Indonesia dengan Miss Fania. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran kedua tentang kesehatan. Sebelumnya, Miss akan minta kalian untuk mempersiapkan buku bahasa Indonesia kalian dan dibuka tema kesehatan. Sudah siap? Untuk hari ini, learning objective atau tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui anggota tubuh beserta fungsinya dan cara merawatnya. Nah, Miss akan mulai menanya terlebih dahulu kepada kalian, menanyakan pertanyaan kepada kalian terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan? Ada yang tahu kenapa kita harus menjaga kesehatan? Yang pertama, mengapa kita harus menjaga kesehatan adalah karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang kita tahu ya, tubuh kita ini adalah hal yang Allah titipkan dan kita harus merawatnya. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur. Dan yang kedua, apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Supaya apa? Supaya selalu sehat dan selalu terjaga kesehatannya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk dapat menjaga kesehatan. Yang pertama adalah tidak bermain di kala hujan. Tidak bermain di luar rumah di kala hujan. Kenapa kita tidak boleh bermain di kala hujan? Karena ketika tubuh kita terlalu banyak air yang kena ke tubuh kita dan kita tidak siap untuk menerimanya, tubuh kita akan merasa menggigil seperti itu. Yang kedua adalah makan tepat waktu dan makanan bergizi seperti misalnya buah, sayur, susu, ikan, daging, dan itu harus secukupnya. Yang ketiga adalah jangan terlalu banyak makan es, walaupun kita tahu ya semua orang suka es krim, namun jika itu berlebihan tidak akan bagus untuk kesehatan. Nah, ini ada beberapa anggota tubuh yang perlu kita ketahui, dimulai dari atas sampai bawah. Seperti yang kita tahu ya, yang paling atas itu adalah rambut, terus ada alis, ada telinga, mata, hidung, mulut, tangan, terus ada perut, ada dada, ada kaki, dan ada pusar. Semua anggota tubuh ini memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya alis misalnya. Apa fungsinya alis? Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih harus ada rambut di atas mata kita? Nah, fungsi alis adalah untuk bisa mensaring cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi sebagai alat proteksi. Selanjutnya mulut. Nah, mulut ini fungsinya untuk apa? Mulut berfungsi untuk ketika kita berbicara. Ketika kita tidak punya mulut, nauzubillah ya, ketika kita tidak punya mulut berarti kita tidak bisa berbicara. Lalu apa fungsinya mata? Mata itu adalah jendela tubuh kita ya. Jadi kita bisa melihat, terus kita bisa melihat warna, melihat pemandangan, itu adalah karena kita punya mata dan itu fungsinya mata. Lalu apa fungsi tangan dan jari-jarinya? Nah, fungsinya tangan adalah agar kita bisa merasakan permukaan yang kita pegang. Seperti misalnya permukaan halus, permukaan kasar, itu bisa kita rasakan lewat tangan, seperti itu. Fungsinya kaki untuk berjalan, seperti itu ya. Nah, oke. Bagaimana caranya untuk dapat menjaga kebersihan anggota tubuh kita? Yang pertama adalah dengan mandi secara teratur. Minimal itu 2 kali, itu minimal ya. Jadi misalnya ketika kalian bangun tidur, kalian harus mandi. Terus ketika kalian selesai beraktivitas, misalnya sore, kalian harus mandi juga agar selalu bersih dan sehat. Yang kedua adalah rajin membersihkan kuku, rambut, dan telinga. Kuku-kuku kita tidak boleh dibiarkan panjang dan kotor. Kenapa tidak boleh dibiarkan panjang dan kotor? Karena ketika kita makan, hal pertama kali yang menyentuh makanan itu adalah tangan. Dan ketika tangan kita kotor, maka makanan yang masuk ke tubuh kita pun terkontaminasi oleh kuman dan bakteri. Makanya kenapa kita harus rajin-rajin cuci tangan. Yang ketiga adalah rajin menggosok gigi sebelum dan setelah makan. Itu hal yang penting karena
ketika kita tidak mau dan malas untuk bersikat gigi, maka kuman-kuman akan senang bersarang di gigi kalian dan nanti akhirnya giginya jadi berlubang. Seperti itu ya. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari Miss. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan ataupun ada hal yang ingin kalian didiskusikan, mungkin nanti kita akan saling bertemu di Zoom session setelah ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.